Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Ini adalah souvenir gantungan kunci yang sekaligus bisa menjadi amplop lebaran. Cara penggunaannya seperti ini, tinggal kita buka lalu kita isi misalkan permen, uang receh atau uang kertas yang dilipat ya teman-teman, kemudian talinya dimasukkan lagi. Sederhana ya. Bentuknya juga mirip, untuk round satunya nanti sama caranya, tinggal round 2-nya yang kita bedakan. Jadi ada yang bentuk segi 5, ada yang bentuk bintang. Berikut bahan dan alat yang kita gunakan. Ini adalah istilah yang kita pakai dalam proyek ini. Mari kita buat dulu bagian tengahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat dulu slip knot. Kemudian buat 4 rantai. Slip stitch pada rantai pertama. Ini untuk ringnya. Kita buat round 1. Awali dengan 5 CH. Kemudian isi pada ring 3 DC. Ditambah 2 CH. Kita ulangi lagi. Isi pada ring 3 DC ditambah 2 CH. Ulangi sampai nanti ada 4 kelompok 3 DC. Seperti ini jadinya. Sudah ada 4 kelompok 3 DC plus 2 CH. Kita lengkapi bagian yang pertama tadi. Tambahkan 2 DC pada lubang yang pertama. Kemudian lakukan slip stitch di dalam lubang besar. Bisa juga slip stitchnya dilakukan di chain ketiga awal. Untuk bagian tengahnya sudah jadi. Kita akan buat dulu yang segi 5 polos warna biru ini ya teman-teman. Kita akan mulai membuat round 2-nya, sekaligus nanti merapikan dan membuat bagian talinya. Ini bagian tengah tadi yang sudah kita buat. Saya menggunakan benang sisa yang warna biru. Boleh di slip knot dulu. Kemudian tarik slip knot ke dalam loop yang tersisa di hakpen setelah kita slip stitch tadi. Kencangkan dua-duanya. Kemudian awali dengan 5 CH. Setelah itu, pada lubang sudut yang pertama ini, tambahkan 3 DC. Lewati 3 DC yang ada di sebelahnya, kita langsung ke lubang sudut berikutnya. Buat 3 DC. Ditambah 2 CH. Ditambah 3 DC. Kita ulangi lagi, lewati 3 DC yang ada di sebelahnya, kita langsung ke lubang sudut, membuat 3 DC, plus 2 CH, plus 3 DC. Silakan diulangi sampai menuju bagian akhir round. Nah, ini kita sudah hampir sampai ke bagian akhir. Kita lengkapi bagian sudut pertama.
tambahkan 2 DC. Setelah itu slip stitch pada lubang besarnya boleh, atau slip stitch pada chain ketiga awal. Ini saya contohkan yang slip stitch di chain ketiga awal dulu ya teman-teman. Round 2 selesai, sudah terlihat bentuknya. Kita rapikan. Rapikan dengan menggunakan SC berkeliling. Ingat, pada bagian sudut akan selalu diisi dengan 3 SC. Sedangkan pada bagian sisi, masing-masing setiap lubang stitch kita isi dengan 1 SC saja. Bagian sudut 3 SC. Bagian sisi 1 SC di setiap lubang. Silakan teman-teman teruskan. Jika ingin membuat bagian belakang, tidak perlu membuat tali dulu teman-teman. Jadi memang polos keliling SC semua. Kalau untuk bagian depan, teman-teman bisa membuat talinya. Talinya ini kita buat di bagian sudut terakhir. Di sudut terakhir ini kita kan mau isi 3 SC. Tapi kita isinya 2 SC dulu. Di SC yang kedua, buat 30 rantai. Setelah itu, slip stitch di SC yang kedua pada 2 serat benang ini. Kemudian buat 1 SC lagi. Setelah itu, lanjutkan mengisi setiap lubang stitch dengan 1 SC. Slip stitch di SC yang pertama. Sudah bisa di chain 1 atau dikunci seperti ini. Kemudian potong benangnya agak panjang untuk menjahit kedua sisi yang sudah kita buat. Nah teman-teman, menjahitnya ini sebaiknya gunakan jarum sulam. Jahit hanya pada bagian loop 2 lembar ini yang berdekatan. Jadi sisi buruk berhadapan, bagian yang bagus semuanya di luar. Loop yang berdekatan, yang ini ya, yang bagian depan ini berarti ambil back loopnya, yang bagian belakang ambil front loopnya. Jadi kedua loop yang berdekatan inilah yang kita jahit. Jahit cukup dengan memasukkan ke lubang yang kiri ke kanan seperti itu saja. Kalau teman-teman mau memakai SC atau slip stitch dari bagian dalam juga boleh. Satukan ketiga sisi, sisakan 2 sisi tanpa dijahit untuk menjadi tempat masuk uangnya nanti. Ini sudah jadi, silahkan diselipkan, kemudian digunting tipis dan sisa serat benang dibakar dengan korek api. Kita akan membuat motif yang selanjutnya, masih tetap segi 5 tapi dia lebih ke bentuk bunga ya. Nah ini teman-teman saya sudah siapkan 1 lembar yang utuh yang tidak ada talinya. Nanti kita akan buat 1 lagi yang ada talinya langsung ya. Bagian tengahnya sama seperti yang tadi. Kita langsung ke bagian round 2 nya. Awali ronduannya dengan 6 CH, 4 CH ini sebagai TC, 2 CH nya sebagai jarak sudut. Kita lanjutkan menggulung benang 2 kali.
kita akan membuat triple crochet atau TC. Ada juga yang menyebutnya TR untuk simbolnya ya. Ada 4 loop pada hakpen, lewati 2, lewati 2, lewati 2. Jadi 3 kali melewati 2 loop. Gulung 2 kali lagi buat TC yang kedua. Kemudian di sebelahnya kita buat DC. Satu saja ya. Lewati 1 lubang, kemudian di lubang yang kedua kita buat slip stitch. Ini baru setengah sudut ya. Kita akan buat sudut yang lengkap. Isi sudut berikutnya dengan 1 DC, 2 TC, 2 CH. Masih di lubang sudut yang sama, buat 2 TC, 1 DC. Lewati 1 lubang, di sebelahnya buat slip stitch. Untuk satu mahkota yang utuhnya sudah jadi. Teman-teman ulangi cara pada mahkota ini tadi di 3 lubang sudut berikutnya. Kita akan lengkapi mahkota bunga yang pertama tadi yang baru setengah. Tambahkan pada lubang sudut yang pertama tadi 1 DC, kemudian 1 TC, lalu slip stitch. Di lubang besarnya langsung boleh atau di chain keempat awal. Kita akan membuat round 3, merapikan tepian bunganya ini dengan SC berkeliling. Pada bagian sudut isi dengan 3 SC. Pada bagian sisi isi dengan 1 SC. Di atas slip stitch tetap kita buat slip stitch. Kemudian isi lagi sisinya dengan 1 SC. Pada bagian sudut 3 SC. Lanjutkan teman-teman ya sampai selesai. Pada bagian sudut terakhir, ini kita akan membuat talinya. 1 SC dulu, 1 SC lagi. Kemudian buat 30 rantai. Ini sudah jadi 30 rantai. Slip stitch di SC yang kedua tadi ya. Sama dengan cara pembuatan tali pada yang sebelumnya. Kemudian tambahkan 1 SC lagi pada lubang sudut tersebut. Lanjutkan mengisi setiap lubang stitch dengan 1 SC. Slip stitch pada SC yang pertama. Silakan teman-teman chain 1 lalu potong benangnya agak panjang untuk menjahit. Untuk yang tidak pakai tali, lanjutkan saja seperti yang awal ya.
Jadi hanya benar-benar mengisi setiap sudut dengan 3 SC dan bagian sisi dengan 1 SC dan slip stitch. Kita akan satukan. Cara penyatuannya juga masih sama, hanya mengambil loop pada bagian dalam yang berdekatan. Seperti ini. Atur supaya sisi yang bagus itu sama-sama di luar teman-teman ya. Perhatikan serat benangnya. Lebih oke lagi sebenarnya untuk menyatukannya ini memakai cara dijahit tapi menggunakan jarum tapestry yang dari plastik. Karena kalau dengan jarum tapestry yang stainless ini sedikit tajam dan kadang serat benang yang halus itu sering nyangkut gitu ya. Enggak benar-benar lewat helaian benang tapi seratnya yang kena. Nah, ini kadang bikin berundul. Jadi perlu benar-benar diperhatikan cara menyatukannya. Kalau sekiranya repot, teman-teman bisa menyatukan dengan cara meng-SC. Cara penyatuan dengan SC ini nanti akan saya buatkan videonya sewaktu kita membuat souvenir amplop rajut motif berikutnya ya, motif keempat dan kelima. Baik teman-teman, ini sudah jadi, sudah selesai dirapikan semua. Mana-mana yang serat benangnya masih merundul dibakar tipis. Ini siap digunakan. Kalau mau dijual ataupun diberikan sebaiknya dicuci dulu, apalagi kalau mau pakai benang sisa. Demikianlah tutorial souvenir rajut untuk amplop lebaran kita kali ini atau untuk gantungan kunci. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Masih banyak lagi souvenir atau amplop lebaran dan mainan gantungan kunci yang insya Allah akan saya buatkan tutorialnya untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.